Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Harahap dengan NIM 211404040 dari kelas Tadris Matematika ABP 21. Di sini untuk memenuhi mata kuliah hadis tarbawi dengan Bapak dosen pengampu Bapak Julheldi, saya akan membahas mengenai hadis ke-1, yaitu hadis mengenai azab di dalam kubur. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzibani fi qabirin amma ahduhuma fakana yamsi bin namimati wa amma al-akhar fakana la yastariru min baulihi qala fada'a bi'asib rabbi fasakkahu bisnaini summa qarasa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yuhaffafu anhuma ma lahum yaybasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ke-1 ini, yaitu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah melewati dua buah kubur, yang saat itu Rasulullah mendengar jeritan dari dalam kubur itu, yaitu ketika si mayat berada dalam penyiksaan dari malaikat Rakib dan Atid. Nah, hadis ini membahas tentang yang pertama, yaitu azab kubur, yakni adalah pasti. Nah, bagi setiap umat, apabila memiliki kesalahan atau dosa dalam hidup di dunianya, ketika kita nanti meninggal dunia dan dikuburkan, maka kita semua akan ditanyai oleh malaikat Rakib, kemudian disiksa oleh malaikat Atid sesuai dengan kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika itu Nabi melewati dua kubur, di mana satu kubur itu ternyata adalah kedua-dua kubur itu adalah kedua kubur orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sampai yang pertama itu ternyata mereka diazab bukan karena hal yang sangat besar atau dosa yang sangatlah besar, melainkan yang pertama, di dalam kubur itu terdapat orang yang sedang diazab. Yang pertama, kesalahannya adalah karena menggunjing. Nah, ketika kita menggunjing orang lain, maka kita akan memperoleh azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan memperoleh siksaan di alam kubur nantinya. Yang kedua adalah azab bagi orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Sepele memang setelah kita pikirkan, tapi Allah Maha menyukai orang-orang yang suci. Sehingga kita harus mensucikan diri kita ketika kita setelah melakukan hal-hal seperti setelah kita buang air kecil itu, maka hendaknya kita itu membersihkannya. Dan kita juga jongkok kemudian membersihkannya dengan baik, sehingga najis-najis itu bisa dibersihkan dengan baik. Selanjutnya dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana solusi dari Rasulullah SAW untuk meringankan azab tersebut. Nah, yang pertama adalah yaitu dengan menancapkan sebuah ranting di kuburan tersebut, seraya berdoa agar dosa orang yang di dalam kubur tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama ranting itu masih basah atau hidup. Nah, kita menancapkan ranting yang tajam ke kubur itu, sehingga nanti sesuai dengan itu maka azab yang dirasakan oleh orang yang di dalam kubur, si mayat di dalam kubur itu akan berkurang dengan pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengingatkan kita agar senantiasa kita selalu bersuci dan tidak menyepelekan hal-hal kecil seperti menggunjing, bersuci. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu hal itu, kita pasti tahu bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah Maha memantau apa yang telah kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan itu senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian kaitannya ini dengan pendidikan, yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang cara mendidik, yaitu cara Rasulullah SAW menjelaskan kepada para umatnya untuk cara meringankan
si mayit itu dari siksaan atau azab dalam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah cara agar kita senantiasa selalu menghindari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat seharusnya itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sehingga apa yang telah kita lakukan ini semata-mata karena Allah dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, dari hadis tersebut banyak sekali makna yang terkandung sehingga kita memperoleh penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya mengenai bersuci, mengenai bahwa kita apabila kita menggunjing atau kita bergosip ataupun kita melakukan kesalahan seperti itu merupakan dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya apabila kita sempat berbuat sedemikian rupa, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penjelasan dari hadis pertama ini. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.